Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Syahrial Sadik selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi, dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi dan revisi strategi diversifikasi mengenai kasus Indofood. Jadi kepada langsung saja kepada materi pertama, kepada Nadif dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan kembali, nama saya Nadif Arif Fareza. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan tentang memahami diverifikasi bisnis. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih definisi dari diverifikasi bisnis. Nah, definisi dari verifikasi bisnis ini secara singkat dapat didefinisikan sebagai strategi dari perusahaan untuk memperluas cakupan operasionalnya di luar produk atau jasa inti yang sudah ada. Nah, jadi strategi ini digunakan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi atau kegiatan ke berbagai aset, produk atau pasar-pasar yang berbeda. Nah, mengapa sih pentingnya diverifikasi ini dalam menghadapi fluktuasi pasar? Nah, fluktuasi pasar ini adalah hal yang biasa dalam bisnis, dipicu dengan adanya perubahan tren, gejolak ekonomi, teknologi, atau bahkan persaingan. Nah, diverifikasi ini sangat penting karena membantu perusahaan mengurangi ketergantungan atau pada suatu produk atau pasar saja. Dengan berbagai sumber pendapatan, jika suatu area menurun, area lain dapat bisa menopang kinerja perusahaan dengan meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi. Nah, sebagai peran dari diverifikasi ini dalam menjaga stabilitas perusahaan, selain meredam fluktuasi, diverifikasi ini juga sangat penting untuk stabilitas perusahaan jangka panjang. Dengan menyebarkan risiko ke berbagai unit bisnis, perusahaan jadi lebih tangguh menghadapi tantangan. Ini bukan cuma soal bertahan, tapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan baru dan menjangkau pasar-pasar baru. Diverifikasi ini membantu memanfaatkan sinergi antar unit dengan membangun fondasi yang kokoh serta membuat perusahaan lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di pasar global. Nah, selanjutnya itu tentang perusahaan. Nah, kami di sini mengangkat tentang perusahaan Indofood. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini atau lebih dikenal dengan Indofood adalah salah satu perusahaan produsen makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, bahkan juga sampai kancah dunia. Nah, perusahaan ini memiliki skala yang sangat besar dan dikenal luas berkat produk-produknya yang berinovatif dan selalu menjadi pilihan para konsumen. Indofood ini juga bergerak di bidang usaha yang mencakup seluruh seluruh dari mata rantai nilai produksi makanan, mulai dari penelitian dan pengembangan, pengadaan bahan baku, produksi hingga distribusi dan pemasaran produk di pasar. Nah, untuk portofolio bisnis Indofood ini mungkin akan dijelaskan lebih detailnya oleh teman saya. Nah, salah satu kekuatan utama dari Indofood ini terletak pada portofolio bisnisnya yang sangat beragam. Mereka tidak hanya fokus pada suatu jenis produk, juga melainkan memiliki unit-unit bisnis strategis yang mencakup berbagai bisnis kategori seperti mie instan, makanan ringan, bumbu dan penyedap makanan, bahkan sampai dengan minuman. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nadif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Alfa Zulfaris. Kepada Alfa Zulfaris dipersilakan. Baik, terima kasih Vi. Dan next, setelah dari profil bisnis Indofood, kita masuk ke portofolio bisnis Indofood. Nah, Indofood itu merupakan salah satu raksasa industri makanan dan minuman di Indonesia. Nah, mereka memiliki portofolio bisnis yang bisa dibilang mereka melakukan diversifikasi. Namun kita akan berfokus kepada 4 unit bisnis yang menjadi fokus utama mereka di Indonesia, yaitu ada mie instan atau Indomie ya, terus ada tepung terigu yaitu Bogasari,
Lanjut ke Indolacto atau produk susu. Lalu ada Club atau air minum dalam kemasan. Nah, setiap unit bisnis tersebut memiliki keunggulan kompetitif sekaligus risiko yang harus dikelola dengan matang agar mempertahankan pertumbuhan dan profitabilitas dari pertumbuhan mereka. Nah, kita bahas masing-masing. Indomie merupakan salah satu brand terbaik dari Indonesia yang dikenal di mancanegara dan merupakan salah satu lini bisnis powerhouse atau utama milik Indofood. Lalu Bogasari menjadi pemain utama produsen tepung di Indonesia, menjadi salah satu pilar utama milik Indofood. Dengan kuatnya integrasi produksi hulu ke hilirnya, menjadikan Bogasari menjadi salah satu produsen unggulan untuk sektor bahan pangan. Lalu dilanjutkan dengan Indolacto atau perusahaan anak yang populer dengan produknya yaitu Indomilk ya, dan yang lain-lainnya. Perusahaan ini menjadi salah satu brand ternama di Indonesia dengan produk susu UHT-nya. Indolacto merupakan pemegang pasar susu UHT di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Club. Club ini merupakan merek AMDK atau air minum dalam kemasan milik Indofood dengan reputasi yang cemerlang dan dikenal luas karena distribusi yang luas dan harga yang terjangkau menjadikannya salah satu pilihan yang bagus lah di antara merek yang lain. Lalu dilanjutkan dengan tantangan fluktuasi pasar. Untuk yang pertama, bisnis mie instan Indomie ini menghadapi tantangan dari harga bahan baku gandum yang tidak stabil, serta perubahan selera konsumen yang semakin mengarah kepada makanan sehat yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Lalu ada Bogasari ya. Bogasari ini terpengaruh oleh fluktuasi harga gandum yang tidak menentu. Nah, ini berkelanjutan dari perang Rusia-Ukraina dan hal ini juga mempengaruhi Indomie karena Bogasari itu memakai bahan tepung terigu karena Indomie memakai bahan tepung terigu mereka dari Bogasari. Nah, serta persaingan ketat di pasar domestik dan global yang dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas. Lalu ada Indolacto. Produk susu Indolacto harus menghadapi tantangan dari harga bahan baku susu yang fluktuatif dan perubahan preferensi konsumen menuju produk yang lebih sehat seperti susu yang lebih sehat, seperti susu yang ramah oleh lactose intolerant dan yang rendah gula. Nah, hal ini dapat mengurangi permintaan untuk produk susu konvensional. Lalu ada Club, yaitu unit bisnis air minum. Club ini berhadapan dengan resiko nilai tukar rupiah terhadap dolar yang dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku serta persaingan yang semakin ketat di pasar air minum dalam kemasan. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Baik, terima kasih kepada Zulfaris yang telah mempresentasikan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi yang akan saya bawakan yaitu rekomendasi strategi diversifikasi untuk PT Indofood. Nah, di sini ada 4 diversifikasi. Yang pertama itu ada produk makanan sehat dan organik. Yang kedua, mengurangi ketergantungan bahan impor. Yang ketiga, ekspansi pasar ekspor. Yang keempat, pengembangan kanal digital dan e-commerce. Nah, yang untuk yang pertama, diversifikasi ke produk makanan sehat dan organik. Nah, jadi kan seperti kita ketahui, Indofood itu adalah makanan cepat saji yang paling laris di Indonesia. Nah, Indofood juga masih belum untuk mengembangkan makanan sehat, yang dimana tren makanan sehat itu sejak 2020 setelah COVID semakin meninggi tren untuk makanan sehat. Jadi orang-orang terutama di Indonesia bahkan global sekarang sudah lumayan aware dengan kesehatan mereka. Nah, jadi kan itu sebagai salah satu tantangan juga bagi Indofood
mengenai produk-produk mereka yang sekarang masih kurang sehat lah gitu. Terus yang kedua, mengurangi ketergantungan bahan impor. Nah, dari sini tadi sudah dijelaskan oleh Faris mengenai tepung yang digunakan oleh PT Indofood itu berasal dari anak perusahaan mereka yaitu Bugasari. Nah, Bugasari ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang gandum. Nah, seperti kita ketahui gandum itu adalah barang impor. Nah, barang impor salah satunya Indonesia itu adalah pengimpor gandum terbesar di dunia. Nah, dari negara yang penghasil gandum seperti Australia, terus Ukraina juga dan Rusia sebelum mereka menghadapi konflik. Nah, gandum juga pasti harga gandum dunia juga pasti berpengaruh, mengalami fluktuasi juga. Nah, yang dimana ini akan menjadi tantangan bagi produk-produk yang berasal dari gandum. Nah, makanya di sini saya berekomendasi strategi mengenai ketergantungan bahan impor yang dalam artian ini adalah gandum tadi. Nah, bisa solusinya mengenai mengembangkan bahan baku lokal seperti bahan-bahan pengganti gandum atau bahan-bahan sejenis seperti tepung singkong ataupun hal-hal yang bisa didapatkan di dalam industri. Yang ketiga yaitu ekspansi pasar ekspor ke wilayah ekspansi pasar impor. Nah, sebenarnya Indofood juga sudah banyak mengekspor produk-produk mereka, terutama di daerah paling banyak itu daerah Afrika. Nah, Indofood juga telah sukses seperti produk Indomie ke banyak negara, terutama di bagian Afrika Timur. Ekspansi pasar juga berkembang dan ekspansi pasar ekspor sebaiknya juga diarahkan ke beberapa target seperti negara-negara seperti Eropa, juga Asia Timur dan lain sebagainya. Nah, ekspansi pasar juga penting dilakukan oleh Indofood agar ketika produk mereka tidak menarik dalam negeri, maka ekspor akan menjadi sesuatu hal yang menjanjikan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengembangan kanal digital dan e-commerce. Nah, ini juga sangat penting karena di era digitalisasi sekarang pengembangan e-commerce itu sangat penting. Nah, mungkin sudah banyak juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengembangkan produk-produk mereka terdigitalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi pada hari ini yaitu perusahaan seperti Indofood menghadapi tantangan besar dalam menghadapi fluktuasi pasar, terutama karena ketergantungan pada bahan baku impor seperti gandum. Perubahan tren konsumen menuju makanan sehat, ketatnya persaingan industri makanan, serta pergeseran pola konsumsi ke arah digital. Evaluasi terhadap strategi diversifikasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun Indofood memiliki portofolio bisnis yang luas, ketergantungan terhadap impor dan kurangnya fokus pada produk sehat masih menjadi kelemahan. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan memperkuat strategi diversifikasinya dengan mengembangkan produk makanan sehat dan organik, menjalin kemitraan dengan produsen lokal untuk mengurangi ketergantungan impor, memperluas pasar ekspor untuk menyeimbangkan risiko pasar domestik, serta meningkatkan kehadiran di kanal digital e-commerce guna menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien. Dengan strategi ini, perusahaan dapat meningkatkan ketahanan terhadap volatilitas pasar dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Lutfi Nur Ansori selaku moderator pada hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.